Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Komunikasi Organisasi Pendidikan, yaitu Talia Anastasia Utapea, Muhammad Fajrin, dan Hikmah Nurhaliza. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai iklim organisasi dan iklim komunikasi organisasi. Adapun yang akan kita bahas mengenai dimensi iklim, faktor-faktor yang membentuk iklim, pendekatan dalam iklim, dan hubungan iklim komunikasi dengan kepuasan komunikasi. Materi pertama mengenai pengertian iklim organisasi. Istilah iklim di sini merupakan kiasan metafora. Kiasan adalah bentuk ucapan yang di dalamnya ialah suatu istilah atau frasa yang jelas artinya diterapkan pada situasi yang berbeda dengan tujuan untuk menyatakan suatu kemiripan. Iklim merupakan suatu kiasan yang dapat memberi gambaran yang gamblang pada tingkat kognitif, emosional, perilaku, dan menyatakan suatu bagian tertentu pada tindakan tanpa menetapkan perilaku sebenarnya. Iklim komunikasi organisasi memiliki peran yang sangat penting karena mengaitkan konsep-konsep perasaan-perasaan dan harapan-harapan anggota organisasi dan membantu menjelaskan perilaku anggota organisasi. Nah, adapun pandangan-pandangan para ahli mengenai iklim organisasi sendiri, pada Pace and Fowles menyatakan bahwa iklim komunikasi organisasi jauh lebih penting daripada keterampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif. Sedangkan Stinger dalam Yurawan mendefinisikan bahwa iklim organisasi sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta berfokus pada persepsi-persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai. Nah, pada Tagyuri dalam Muhammad mengatakan bahwa iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif dan terus berlangsung. Lalu yang terakhir ialah pandangan oleh Luthans, di mana iklim organisasi adalah lingkungan internal atau psikologi organisasi. Iklim organisasi mempengaruhi praktik dan kebijakan sumber daya manusia yang diterima. Selanjutnya ialah dimensi-dimensi iklim organisasi. Dimensi-dimensi iklim organisasi menurut Litwin and Strangers, yang pertama ialah responsibility degree of delegation experienced by employees, yang berarti tingkat delegasi yang dialami oleh karyawan. Yang kedua, standard expectation about the quality one's work, yaitu standar kualitas pekerjaan seseorang. Yang ketiga, dimensi reward recognition and reward for good work versus disapproval for poor performance, di mana penghargaan untuk pekerja yang baik atau rajin dan ketidaksetujuan atau sanksi dengan pekerja yang buruk. Dan yang keempat ialah friendly team spirit, good fellowship and trust, di mana semangat tim, ramah, persekutuan yang baik, serta kepercayaan. Sementara Steve Kilner menyebutkan ada 6 dimensi iklim organisasi. Yang pertama, flexibility conformity, yaitu kondisi organisasi untuk memberikan keluasan bertindak bagi karyawan. Yang kedua, responsibility, yaitu perasaan karyawan mengenai pelaksanaan tugas organisasi yang diemban. Yang ketiga, standards, yaitu perasaan karyawan tentang kondisi organisasi di mana manajemen memberikan perhatian kepada pelaksana tugas. Yang keempat ialah reward, di mana berkaitan dengan perasaan karyawan tentang penghargaan dan pengakuan atas pekerjaan yang baik. Lalu clarity, yaitu perasaan karyawan bahwa mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka berkaitan dengan pekerjaan, peranan, dan tujuan organisasi. Dan yang terakhir ialah tema komitmen, yaitu berkaitan dengan perasaan karyawan mengenai bangganya mereka memiliki organisasi dan kesediaan untuk berusaha lebih saat dibutuhkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang membentuk iklim organisasi. Faktor-faktor itu menurut Lewerty adalah faktor lingkungan organisasi eksternal dan faktor lingkungan organisasi internal. Lingkungan eksternal organisasi, yaitu seperti lingkungan alam, fisik, perundang-undangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, lembaga hukum, lembaga sumber daya keuangan seperti perbankan, asuransi, koperasi dan yayasan, pendidikan dan kompetitor, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan internal organisasi, yang terdiri dari visi, misi, strategi, struktur organisasi, ukuran teknologi, sumber daya manusia, syarat-syarat pekerjaan, keterampilan, dan kemampuan individu. Nah, saya akan menjabarkan mengenai hal-hal
yang berada dalam lingkungan internal organisasi. Pertama yaitu visi organisasi, merupakan pernyataan tujuan kemana organisasi akan diarahkan. Yang kedua, misi organisasi, merupakan penjabaran dari visi, merupakan gambaran ringkas mengenai apa yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga, struktur organisasi ialah alokasi formal dari peran atau kerja organisasi. Selanjutnya, ukuran organisasi adalah konfigurasi mengenai kendati dan ukuran yang menerangkan jumlah atau banyaknya satuan kerja. Lalu teknologi dan sumber daya adalah semua bentuk metode dari teknik baik material maupun non-material. Lalu syarat-syarat pekerjaan adalah bentuk formalisasi yang menerangkan sejauh mana pengaturan hubungan antara organisasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas atau hubungan horizontal, juga pengaturan job design. Selanjutnya ialah keterampilan dan kemampuan individu, yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan praktik teknis dari setiap pekerjaan. Lalu yang ke-10, perilaku kepemimpinan individu, ialah semua karakteristik pemimpin yang menggambarkan tidak hanya tindakan tetapi latar belakang dari tindakan. Selanjutnya, budaya organisasi adalah pola-pola perilaku, keyakinan, dan perilaku yang timbul dari bentuk interaksi sosial dan tindakan sosial. Dan yang terakhir, praktek manajemen, di mana keseluruhan pelaksanaan fungsi organisasi dan manajemen, misalnya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau motivasi, pelaksanaan hingga evaluasi. Nah, selanjutnya, menurut Higgins sendiri ada 4 prinsip yang mempengaruhi adanya faktor iklim organisasi, yaitu yang pertama manajer atau pimpinan, di mana setiap keputusan pimpinan atau manajerlah yang mempengaruhi iklim organisasi dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, kebijakan, prosedur organisasi, hingga masalah-masalah yang berhubungan dengan personalia. Cara-cara yang digunakan untuk memotivasi teknik-teknik dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok, interaksi antar kelompok, perhatian pada permasalahan yang dimiliki karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya yang kedua ialah tingkah laku karyawan. Tingkah laku karyawan mempengaruhi iklim melalui kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, tingkah laku kelompok kerja, yaitu kelompok-kelompok yang berkembang dalam organisasi dengan 2 cara, yaitu secara formal, utamanya pada kelompok kerja, dan informal sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan minat. Dan yang terakhir ialah faktor eksternal organisasi, di mana sejumlah faktor ini mempengaruhi iklim pada organisasi tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi iklim. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pendekatan dalam iklim organisasi. James dan Jones dalam Tolson dan Smith pada tahun 1994 membagi iklim organisasi dalam 3 pendekatan. Yang pertama yaitu the multiple measurement. Pendekatan ini memandang bahwa iklim organisasi adalah serangkaian karakteristik deskriptif dari organisasi yang mempunyai 3 sifat, diantaranya yaitu relatif tetap selama periode tertentu, berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya, serta memengaruhi perilaku seseorang yang berada dalam organisasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang utama yang memengaruhi adalah ukuran, struktur, kompleksitas sistem, gaya kepemimpinan, dan arah tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu the perceptual measurement. Pendekatan ini juga memandang iklim organisasi sebagai atribut organisasi. Akan tetapi, pendekatan ini lebih menekankan ke penggunaan pengukuran persepsi daripada pengukuran secara objektif seperti ukuran dan struktur organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu the perceptual measurement. Pendekatan ini memandang iklim sebagai serangkaian ringkasan atau persepsi global yang mencerminkan sebuah interaksi antara kejadian yang nyata dalam organisasi dan persepsi terhadap kejadian tersebut. Pendekatan ini menekankan pada atribut organisasi yang nyata ke sebuah ringkasan dari persepsi individu. Selanjutnya kita beralih kepada pengertian iklim komunikasi.
Menurut Hillegaard dan Slocum, iklim komunikasi organisasi adalah suatu set atribut organisasi yang menyebabkan bagaimana berjalannya subsistem organisasi terhadap anggota dan lingkungannya. Sedangkan menurut Redding, iklim komunikasi organisasi merupakan fungsi kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa satu, organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberi mereka kebebasan dalam mengambil risiko. Kedua, mendorong mereka dan memberi tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dan menyediakan informasi yang terbuka dan cukup tentang organisasi. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian serta memperoleh informasi yang dapat dipercayai dan terus terang dari anggota organisasi. Yang keempat, secara aktif memberi penyuluhan kepada para anggota organisasi sehingga mereka dapat melihat bahwa keterlibatan mereka penting bagi keputusan-keputusan dalam organisasi dan menaruh perhatian pada pekerjaan yang bermutu tinggi dan memberi tantangan. Selanjutnya, menurut Pace dan Fowles, iklim komunikasi organisasi merupakan suatu citra makro, abstrak, dan gabungan dari suatu fenomena global yang disebut dengan komunikasi organisasi. Selanjutnya kita akan membahas dimensi-dimensi iklim komunikasi. Adapun yang telah diusulkan oleh Redding bahwa ada 5 dimensi dari iklim komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu supportiveness, yaitu dukungan karyawan. Memandang hubungan komunikasi dengan atasan dapat membangun dan meningkatkan kesadaran diri tentang makna dan kepentingan perannya. Kemudian yang kedua yaitu participative decision making, yang artinya kesertaan dalam proses keputusan. Kesadaran komunikasi tentang atasan mempunyai manfaat dan pengaruh didengarkan dan digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu truth, confidence, credibility. Kejujuran, percaya diri, dan dapat dipercaya. Sumber pesan dan atau peristiwa-peristiwa komunikasi dianggap dapat dipercaya. Kemudian yang keempat adalah openness and candor, yang artinya terbuka dan tulus. Dalam komunikasi formal maupun informal, terdapat keterbukaan dan ketulusan dalam berkata dan mendengar. Kemudian yang terakhir adalah high performance goals, yang artinya tujuan kinerja yang tinggi. Tingkat kejelasan uraian dan penjelasan tentang tujuan-tujuan kinerja sebagaimana dirasakan oleh para karyawan. Nah, selanjutnya adalah pentingnya iklim komunikasi. Iklim komunikasi penting karena mengaitkan konteks organisasi dengan konsep-konsepnya, pesan-pesan dan harapan-harapan anggota, dan membantu menjelaskan perilaku anggota organisasi. Artinya, misalkan seorang pimpinan harus mengerti sesama ataupun kepada bawahannya. Kemudian, pesan-pesan dan harapan pimpinan dan anggota itu harus saling relevan. Yang kedua adalah iklim komunikasi memberi pedoman bagi keputusan dan perilaku individu. Nah, maksudnya adalah bagaimana iklim komunikasi berperan penting dalam pengambilan keputusan dan profesional kerja seorang individu. Selanjutnya adalah pentingnya iklim komunikasi organisasi karena mempengaruhi cara hidup kita, kepada siapa kita berbicara, siapa yang kita sukai, bagaimana perasaan kita, bagaimana kegiatan kerja kita, dan bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan organisasi. Selanjutnya adalah 2 celah dalam iklim komunikasi. Di sini terdapat 2 kutub. Kutub yang pertama adalah iklim yang mendukung, adalah iklim yang mendorong bawahan, artinya bagaimana peran seorang pemimpin mampu memberikan support dukungan kepada bawahannya agar dapat menjalankan
tugas yang diberikan atau tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya kutub yang kedua adalah iklim yang bertahan, menggambarkan bagaimana individu harus berjaga dan beraksi dengan penuh perjuangan terhadap berbagai tantangan organisasi. Artinya di sini kita diharapkan ketika di dalam sebuah organisasi terdapat masalah di dalamnya, tentu kita diharapkan mampu menyelesaikan dengan cepat, tepat, dengan adanya ilmu iklim komunikasi. Selanjutnya adalah hubungan iklim komunikasi dengan kepuasan komunikasi. Iklim komunikasi jelas dipengaruhi oleh persepsi bagaimana baiknya aktivitas komunikasi dari suatu organisasi memuaskan tuntutan pribadi. Kepuasan komunikasi adalah suatu fungsi dari apa yang seorang dapatkan dengan apa yang diharapkan. Jadi saya rasa itu materi dari saya. Sebelum saya tutup, ada kutipan dari Bill Gates. Beliau mengatakan bahwa saya sangat meyakini bahwa setiap hal yang meningkatkan komunikasi memiliki efek yang amat besar dalam bagaimana orang dapat belajar satu sama lain dan bagaimana mereka dapat mencapai kebebasan yang mereka inginkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.